Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, SPD MPD, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang beranggotakan Hans Syandi Adiatama, Muhammad Alif Syafar, dan Ahmad Ihya Ulumuddin, akan mempresentasikan materi, konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan atau manajemen merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama berdasarkan aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, peserta didik atau siswa diartikan sebagai anak yang sedang sekolah atau seseorang yang mendapatkan pendidikan dari suatu lembaga pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 juga dijelaskan bahwa peserta didik merupakan seseorang yang mempunyai usaha untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Sehingga, pengertian pengelolaan peserta didik ialah penataan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan peserta didik, dari awal masuknya peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari lembaga pendidikan tertentu. Tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur seluruh aktivitas peserta didik supaya aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dapat mendukung setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus pengelolaan peserta didik yaitu dijabarkan sebagai berikut: 1. Mengembangkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik yang dimiliki peserta didik. 2. Memberi kesempatan agar peserta didik dapat mengembangkan serta menyalurkan kecerdasan, bakat, serta minat yang dimilikinya. 3. Menyalurkan harapan, aspirasi, serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik secara umum adalah sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik secara khusus yaitu: 1. Fungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, meliputi potensi kecerdasan dan bakat. 2. Fungsi pengembangan sosial. 3. Fungsi penyaluran pendapat serta keinginan peserta didik. 4. Fungsi pemenuhan kebutuhan peserta didik. Prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip pengelolaan peserta didik yaitu aturan yang dipegang serta dipedomani dalam melakukan kegiatan pengelolaan peserta didik. Prinsip pengelolaan tersebut yaitu: 1. Pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. 2. Seluruh aktivitas pengelolaan harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Segala jenis kegiatan yang dilakukan peserta didik diupayakan untuk mendidik. 3. Kegiatan peserta didik hendaknya dapat mempersatukan setiap peserta didik yang memiliki background yang beragam. 4. Pengelolaan peserta didik harus menjadi wadah bimbingan bagi mereka. 5. Pengelolaan peserta didik harus mampu mendorong kemandirian diri. 6. Segala sesuatu yang diupayakan dalam pengelolaan didik haruslah memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Pendekatan pengelolaan peserta didik. 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik bisa melaksanakan tuntutan lembaga pendidikan. 2. Pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengupayakan agar peserta didik nyaman dan senang sehingga bisa belajar dengan baik. 3. Pendekatan terpadu. Pendekatan ini adalah gabungan dari kedua pendekatan sebelumnya. Peserta didik menyelesaikan tugas dari lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan menyediakan suasana yang menyenangkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ruang lingkup pengelolaan peserta didik. 1. Perencanaan peserta didik. Melakukan penerimaan peserta didik serta orientasi dan pembagian kelas. 2. Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran, agar terdapat interaksi dalam proses pembelajaran. 3. Pencatatan dan pelaporan, untuk pertanggungjawaban kepada pihak tertentu. 4. Pembinaan, untuk penunjang pengelolaan peserta didik. 5. Evaluasi kegiatan peserta didik, dilakukan untuk melihat perkembangan peserta didik. 6. Kelulusan dan alumni, merupakan proses akhir dari pengelolaan peserta didik. 7. Mutasi, perpindahan peserta didik.
Instrumen tata laksana pengelolaan peserta didik. 1. Buku induk. Buku yang berisi catatan peserta didik yang ada di sekolah. 2. Buku Kleper. Buku untuk mempermudah pencarian data peserta didik. 3. Daftar presensi. Daftar hadir peserta didik supaya dapat dikontrol. 4. Daftar mutasi peserta didik. Buku ini digunakan untuk menata keluar masuk peserta didik. 5. Daftar catatan pribadi peserta didik. Buku ini berisi lebih lengkap tentang peserta didik. 6. Daftar nilai. Daftar ini dimiliki setiap guru untuk mencatat hasil nilai setiap pelajaran. 7. Ledger. Kumpulan nilai dari seluruh pelajaran setiap peserta didik. 8. Buku rapor. Alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik ke orang tua. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan, masukan, atau tanggapan, kami persilakan untuk disampaikan. Dari paparan tadi, kita telah memahami bahwa pengelolaan peserta didik adalah aturan segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik, selama berada pada suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan peserta didik yang baik dapat membantu perkembangan peserta didik secara optimal melalui proses pendidikan di sekolah. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.